Sepertinya kamu salah lihat. Bagaimana mungkin seorang dokter punya waktu luang untuk jalan-jalan? Aku benar-benar melihatnya, persis sekali saat live streaming dalam konferensi dunia Jianghu di perbatasan provinsi Mount Cloud. Wajahnya saja yang mirip, seharusnya bukan orang yang sama. Benar itu dia, baju kaosnya juga sama, tapi yang dulu kaosnya terlihat compang-camping. Dan saat reporter itu mewawancarainya, apakah kamu percaya bahwa Huaxia memiliki ilmu ringan badan? Dia menjawab bahwa tidak ada sama sekali, kemudian dia langsung melompat dari tebing. Apa-apaan ini? Mana ada orang seperti itu? Cindy, tunjukkan temanmu lagi. Ruang streaming perlahan menjadi sangat ramai. Cindy terkejut dan segera mencari alasan untuk mengakhiri live streaming. Kamu sudah selesai. Jensen menoleh dan berkata, kalau sudah selesai, ayo kita pergi ke Gunung Baiyun. Di bagian selatan gunung di sana bersebelahan dengan wilayah industri ada real estate yang baru launching, dan lokasinya sesuai dengan yang kumau. Kalau begitu ayo kita pergi. Mereka berdua menuju ke Gunung Baiyun, setibanya di sana Jensen melihat dari jendela mobil dan menganggukkan kepalanya. Secara metafisika, daerah ini sangat bagus, terutama pegunungan tinggi ini memiliki aura spiritual yang luar biasa dan sangat cocok untuk berlatih. Elang Tower yang baru launching ini, dari pagi sudah dipenuhi kerumunan orang. Setelah Jensen dan Cindy berada di lokasi, Jensen mulai tertarik bahkan merasa puas dengan posisinya yang berada persis di bawah kaki gunung. Di atas gunung juga ada villa yang dijual. Terasa ada keseimbangan antara keramaian dan keheningan yang membuat ini sungguh istimewa. Harga pertama launching dimulai dari 80.000 yuan, dan beberapa type bahkan mencapai 100.000 yuan meski demikian kantor pemasaran tetap saja penuh kepadatan. Minggir. Kalau tidak mampu, jangan ikut beramai-ramai di sini. Terdengar ada kebisingan dari belakang, ternyata Rolls-Royce berhenti di pintu masuk kantor penjualan, seorang gadis muda bersama dua pemuda asing berjalan dengan gaya angkuh menuju lobi kantor pemasaran. Mereka didampingi beberapa pengawal, dengan sombong mereka mendorong semua orang dalam antrian agar menjauh. Apa-apaan ini? Aku sudah mengantri dari kemarin, dan sekarang giliranku, beraninya kamu menyerobot? Benar, jangan kira orang kaya bisa seenaknya saja. Orang-orang yang didorong semuanya kesal. Membeli rumah di kota Yanba selalu rebutan seperti ini, terutama rumah yang lokasinya strategis pasti diincar oleh banyak orang dari seluruh penjuru Huaxia. Plak! Para pengawal itu menampar mereka. Keluar! Dia menendang orang-orang itu dan mengusir mereka. Aturan yang ada di dunia ini, orang miskin harus antri di belakang orang kaya. Kalau kamu bertemu orang kaya, harus bisa merendah dan memuji mereka. Terdengar suara seorang gadis muda yang mengenakan gaun panjang dan memakai perhiasan mewah di seluruh tubuhnya sedang berjalan mendekat. Keglamoran yang tak tersaingi, seakan-akan merendahkan semua makhluk hidup. Sekalipun kata-katanya menyakitkan, namun tak satu pun yang berani membantah, karena apa yang dikatakan gadis itu juga masuk akal. Apa yang disebut datang duluan, datang belakangan sebenarnya ditujukan untuk orang miskin. Bagi orang kaya tidak akan pernah ada kata datang belakangan, jadi orang kaya pasti didahulukan. Tentu saja, mereka semuanya sama-sama tahu, tetapi gadis muda itu terlalu menghina semua orang, itu sebabnya banyak orang merasa kesal dan marah. Tuan James, Tuan Eddie, kalau ingin investasi properti di kota Yanba, tentu saja Elang Tower adalah pilihan yang paling tepat. Gadis itu berbalik untuk melihat dua pemuda asing dan berkata dengan sopan. Wah, dia begitu memuji dan menyanjung tinggi dua pemuda warga negara asing. Dia merasa lebih tinggi dari orang dalam negeri, dan bagaikan anjing penjilat terhadap dua pemuda asing itu. Jangan-jangan, mereka sudah sering berhubungan badan. Banyak orang diam-diam mengomel, tentu saja tidak berani terlalu keras. Keterlaluan sekali. Cindy dan Jensen juga sedang mengantri, dia ambil HP dan mulai live streaming. Ruang streaming langsung meledak. Gila, ini memalukan sekali. Kalau aku ada di sana, langsung ku tampar dia, gadis seperti itu harus diberi pelajaran. Gadis itu tidak bermoral, tapi bukan berarti semua wanita sama seperti dia. Siapa suruh dia adalah orang kaya, barusan kelihatan Rolls-Royce di video. Seluruh warga Huaxia paling gemas dengan mereka yang selalu memuji dan membanggakan orang dari negara asing. Siapa yang mengizinkan kamu merekam video? Bersamaan, gadis itu juga melihat Cindy mengambil video dengan HP-nya. Seorang pengawal merampas HP Cindy dan memberikannya kepada gadis itu.
Gadis itu mengetahui bahwa itu adalah live streaming, dan banyak komentar yang mengutuk. Tapi dia sama sekali tidak peduli, bahkan merasa makin banyak orang mengkritiknya, makin banyak orang yang iri dengan kemewahan hidupnya. Orang-orang miskin, aku memang kaya, lalu kenapa? Siapa suruh aku memang kaya? Dia mengarahkan kamera ke dirinya sendiri berkata dengan angkuh, jangan lupa, penghasilan tahunanmu pun tidak sebanding dengan uang belanja bulananku, dasar miskin. Ruang streaming melesat ramai lagi. Kalau kamu berani beritahu alamatmu, sampai aku tidak melabrakmu bukan Toro namanya. Benar kamu memang kaya raya, tapi jangan sombong, apa kamu punya uang 100 juta yuan? Kalau tidak, berarti kamu tidak tergolong kaya. Terserahlah kamu mau bilang apa, dasar sombong. Setelah membaca komentar, gadis itu tertawa, 100 juta yuan saja. Nanti akan kutunjukkan yang sebenarnya. Ucapnya dan mengajak beberapa orang ke kantor pemasaran. Dengar ya, aku dan temanku ke sini hanya untuk membeli rumah. Kita membawa 300 juta yuan dan kita masing-masing minimal harus membeli setidaknya 10 unit. Kalian lihat kan temanku adalah bangsawan dari luar negeri, bukan seperti kalian orang miskin tak berguna. Siapa sales di sini? Cepat carikan rumah yang termahal, kita mau membeli 30 unit. Gadis itu mengambil HP-nya untuk live streaming, berharap bisa ditonton banyak orang. 30 unit? 300 juta. Memang benar kaya. Meski semua orang tidak senang, tapi mereka terkejut dan takut untuk berbicara. Wah, ini pertama kalinya aku melihat live streaming orang sedang membeli rumah. Bukan akting kan? Aku mau lihat apa benar dia sanggup membeli seharga 300 juta. Kalau berani coba tunjukkan kontrak jual beli rumah dan bukti transfer, jangan membodohi kami. Suara ribut terdengar dari live streaming. Gadis itu tersenyum menghina, menatap sales wanita itu dan berkata, cepat carikan aku rumah yang paling bagus dan besar. Setidaknya harga per unitnya mencapai 10 juta, hari ini akan kutunjukkan kekayaanku. Sebenarnya, aku pribadi tidak suka pamer dan aku sangat membenci uang, tapi menyenangkan sekali bagiku melihat wajah kalian yang tak berdaya, merasa iri dan membenciku. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa orang miskin tidak pantas berhadapan dengan orang kaya. Aku ini orang kaya, jadi kamu harus menundukkan kepalamu dan meminta maaf atas kesalahanmu. Meski seluruh harta kalian semua digabungkan saja, tidak akan melebihi kekayaanku. Sikapnya belak-belakan, arogan dan menginjak-injak kehidupan banyak orang. Perasaan setiap orang meluap-luap, mereka heran dan baru pertama kali melihat orang sombongnya keterlaluan. Dia sungguh tidak takut dengan karmanya. Jensen juga merasa aneh terhadap gadis itu. Dia begitu terang-terangan, apa dia tidak takut menimbulkan masalah? Tetap saja, dia terlalu percaya diri, dan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau dipikir-pikir, ini adalah daerah selatan, yang memang sangat berbeda dengan kebiasaan orang di ibu kota. Di ibu kota, banyak kalangan elit, tapi tidak sesombong ini. Lagi pula, ibu kota tidak ada orang kaya, hanya ada yang lebih kaya. Jensen, bukankah orang dari selatan lebih rendah hati daripada orang di utara? Kebanyakan orang yang berpenampilan sederhana adalah pemilik rumah yang menerima uang sewa. Cindy pun tak habis pikir, tapi menurutku dia memang tidak tahu diri, dan tidak mengerti arti rendah hati, bahkan jauh lebih parah daripada orang timur laut. Itu tergantung juga pada diri sendiri. Jensen adalah orang dari selatan, dia selalu rendah hati, kalau tidak mana mungkin dia selalu memakai baju kaos. Go go go. Saat kedua pemuda asing itu mengetahui keadaannya, mereka pun bersorak-sorak dengan keras. Dan gadis muda itu mengeluarkan kartu hitam selagi menunggu sales untuk memperkenalkan type rumah. Lantainya terlalu rendah, aku tidak suka. Ini terlalu kecil, ganti yang lainnya. Besar, harus yang besar, ikan besar selalu makan yang kecil, ikan kecil tidak akan ada kesempatan untuk berhasil. Sales wanita itu berkeringat mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dan akhirnya menawarkan yang istimewa di lantai 30. Oke, aku ambil semua, ini depositnya, siapkan kontraknya. Gadis muda itu mengeluarkan kartu hitam itu. Saat ini, mata semua orang itu tertuju padanya, membeli rumah dengan 300 juta yuan, yang benar saja. Sales wanita itu pergi membawa kartu hitam, kemudian kembali lagi dan berkata, Nona muda, saldonya sudah kami potong untuk membeli rumah ini, kontraknya juga sudah selesai, tinggal ditandatangani saja.
Selain itu Anda juga punya kesempatan ikut undian berhadiah dengan memecahkan telur emas, di dalamnya tertera hadiahnya seperti garasi, rumah, DLL. Lihat, lihat, ini benar-benar orang kaya. Tanpa bertanya apapun langsung memutuskan mau membeli rumah itu. Gadis itu terlihat bahagia, dia memanggil seseorang untuk membawakan kontrak itu dan segera menandatanganinya, kemudian dia pergi menghancurkan 30 telur emas sekaligus, terkesan makin banyak uang makin banyak rezeki. Setiap pembelian satu unit boleh menghancurkan satu telur emas, semua orang terpaku padanya. Cindy menjadi hening seketika, mereka tidak bisa menerima kenyataan itu, tapi mau bagaimana lagi? Sial! Siapa yang bisa menyaingi kita? Kedua pemuda asing juga ikut-ikutan berteriak, penuh kebanggaan. Saat ini, Huaxia sangat terkenal sebagai negara besar dan makmur di mata dunia, menyenangkan sekali rasanya mempermainkan perasaan rakyat di sini. Apa ada lagi orang yang ingin membeli rumah? Gadis itu memamerkan kontraknya kepada semua orang. Semuanya terdiam, karena takut dipermalukan. Bukannya tadi semuanya rebutan mau beli? Kenapa sekarang semuanya mundur? Sambil menatap kedua temannya, gadis itu berkata, asal kalian tahu saja, tadi itu aku membayar 100 juta, dan sisanya semua dibayar oleh temanku dan uang segini layaknya uang jajan bagi mereka. Kedua pemuda asing ini, berlagak bagaikan anak konglomerat yang memandang hina semua orang. Beli rumah. Namun, pada saat ini terdengar suara lembut samar-samar. Semuanya terkejut. Pada saat semua sedang heboh dengan orang kaya yang membeli 30 unit seharga 300 juta, masih ada orang yang berani mencuri perhatian? Seluruh mata terpusat hanya pada Jensen. Cindy yang berada di sampingnya tersenyum. Dia tahu, Jensen tidak akan diam saja tanpa melakukan apapun. Kakaknya sudah memberitahu tentang latar belakang keluarganya Jensen. Boleh dibilang kekayaannya melebihi kekayaan keluarga kuno. Hanya saja Jensen selalu rendah hati dan tidak peduli dengan uang. Jika tidak karena gadis dan dua pemuda asing yang sombong itu, dia pasti tidak akan ikut campur. Kamu mau beli rumah? Gadis sombong itu tertawa terbahak-bahak. Orang ini pasti tidak bisa terima kenyataan makanya dia berani bicara. Ya, kalau kamu punya uang. Oh, ya ampun, benar-benar ada yang berani membelinya. Kedua pemuda asing itu sangat terkejut. Tidak masalah, kita lihat siapa yang akan bertahan, satu bertahan hidup mengandalkan live streaming dan yang satu lagi orang miskin pakai baju kaos, kayaknya 50 juta yuan saja tidak punya, tangannya di dada dan menonton pertunjukan dengan tenang. Terdengar suara keras dari ruang streaming. Ada yang mendukung Jensen, sementara yang lainnya merasa Jensen terlalu impulsif kalau memang tidak punya uang, dan itu akan lebih memalukan. Lagi pula, totalnya 300 juta yuan. Kalaupun ada, memangnya rela semuanya diinvestasikan ke real estate? Walaupun ujungnya berakhir dengan rasa malu, tapi aku salut akan keberaniannya. Keberanian? Apa gunanya kalau dia tidak punya uang, bahkan tambah memalukan saja? Ya, pemuda asing ini pasti akan mentertawakan kita orang Huaxia bodoh. Orang-orang di sekitar mengeluh. Sekelompok orang berambut pirang, hidung mancung, mata biru mengenakan jas keren dan tampak seperti orang tajir datang mendekati. Lagi-lagi orang dari luar negeri. Mereka langsung mendekati dua pemuda asing itu, sudah jelas mereka sekomplotan, terlebih lagi mereka mentertawakan dan mengejek Jensen. Suasananya terasa seperti sedang menonton topeng monyet. Meskipun Huaxia menjadi makin kuat, tapi jika dibandingkan dengan negara barat misalkan seperti negara elang, kita masih tidak ada apa-apanya. Dan mereka adalah bangsawan negara elang, mana bisa dibandingkan? Kecuali orang terkaya di Huaxia, itu mungkin. Jangan tawarkan aku rumah yang harganya di bawah 10 juta. Jensen dan Cindy berjalan mendekati sales wanita itu. Sales itu begitu ketakutan. Launching hari ini diawali dengan pertarungan hebat dan sengit antara orang-orang kaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menawarkan, Tuan, yang ini adalah penthouse dengan balkon yang besar. Udaranya sejuk karena dekat dengan gunung, dan bisa menikmati keindahan pemandangan kota Yanba hanya dengan 15 juta yuan. Tak lama kemudian, dia menambahkan, kalau Anda sungguh serius ingin membelinya, akan ada diskon sebesar 5% untuk Anda. 15 juta ini lebih tinggi dari harga yang dibeli gadis sombong itu, tapi memang, kuantitasnya kalah banyak. Mendapat diskon pula. Sebagai sesama orang Huaxia, diam-diam dia juga membantu Jensen.
Apa? Jensen memperlihatkan wajah tidak senang. Cindy yang ada di sebelahnya berkata, kamu jangan merendahkan temanku, baru-baru ini dia membeli rumah ekonomis di ibu kota dengan menghabiskan 20 juta yuan. Sales penjual itu menjawab dengan canggung, harga rumah ekonomis itu seharusnya tidak semahal itu, mungkin Anda dipermainkan seseorang. Jensen sangat kesal dan berkata, makanya istriku marah karena aku membeli barang murahan dan membuatnya malu. Dia sering mengajariku bahwa membeli sesuatu bukan demi kebahagiaan diri sendiri, melainkan harus memikirkan dari sisi penjual. Hal ini membuatku merasa bersalah selama beberapa hari. Semuanya terdiam. Bisanya membeli rumah ekonomis seharga 20 juta yuan masih dianggap murah? Dan merasa menyesal karena tidak membeli dengan harga yang lebih mahal? Dunia macam apa ini? Raut wajah orang asing itu langsung berubah. Mereka membeli satu unit seharga 10 juta, dan mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang kaya. Tapi bagaimana dengan Jensen? Membeli satu unit senilai 20 juta, dan merasa bersalah karena terlalu murah. Sungguh bukan di level yang sama. Sales itu pun sangat terkejut, dengan ragu-ragu dia menawarkan salah satu di antaranya dan berkata, Tuan, gedung ini memiliki 32 lantai, masing-masing satu lift untuk 2 rumah, lokasinya sangat strategis, tetapi belum mulai launching. Kalau Anda menginginkannya, bagaimana kalau di harga 280 juta? Jadi per unitnya bahkan tidak sampai 10 juta. Jensen mengerutkan keningnya. 280 juta. Mendengar suara bimbang, gadis itu mulai tersenyum. Keterlaluan dia bersandiwara. Dia bergaya bilang 15 juta murah itu murah. Sekarang 280 juta dia sudah tidak mampu membelinya. Bahkan jika kamu benar-benar punya uang, aku tidak yakin kamu rela membelinya. Semua orang juga memperbincangkan ini, kelihatannya Jensen sedang mencari alasan supaya tidak jadi beli. Kemudian, tindakan Jensen membuat semua orang makin yakin dengan pendapat mereka tentangnya. Jensen melambaikan tangan ke arah Cindy, seperti berniat membahas sesuatu.